Film ini dibuka dengan salah satu aktor yang bernama Suzy. Pekerjaan Suzy adalah sebagai wanita penghibur untuk kaum pria. Namun tak lama dari itu datang bos minyak dari timur yang bernama Kiani. Kiani ini adalah bos mafia timur. Dia datang ke sini untuk bercocok tanam bersama Suzy dan April. Tak lupa Dean juga selaku kasir mengasih ramuan kepada minuman Kiani. Hingga pada setengah sadar, Kiani malah mengakhiri Suzy. Pak kasir yang melihat tragedi tersebut langsung membawa Kiani pergi dari lokasi itu. Scene pun berganti, kita akan diperkenalkan aktor utama kita yang bernama Levi. Keseharian Levi hanya tinggal di kapal saja. Dari pengalaman masa lalunya yang kelam membuat Levi sering waspada kepada orang lain. Lalu tak lama dari itu teman dekat Levi datang menemuinya, dan orang itu bernama Marissa. Kali ini Marissa ingin meminta bantuan kepada Levi. Marissa meminta tolong kepada Levi untuk mencari keberadaan adiknya yang bernama Suzy, yang sudah 1 minggu tidak pulang. Ternyata Suzy adalah adik Marissa. Kiani yang sekarang ketakutan mengasih uang yang banyak kepada si kasir yang bernama Dean agar kasus pembunuhan tersebut tidak sampai ke orang lain. Namun ternyata Dean yang tak tahu diri malah ingin meminta uang tambahan karena Kiani adalah bos mafia. Tentu saja tidak suka dengan tindakan itu yang membuatnya marah. Dean yang ketakutan pun segera pergi meninggalkan Kiani. Malam harinya Levi memandangi foto istrinya dan anaknya. Gara-gara masa lalu Levi yang membuat mereka berpisah, Levi juga bersedia membantu Marissa karena Levi sekarang merasakan kerinduan yang mungkin dirasakan oleh Marissa kepada adiknya itu. Levi sekarang mendatangi di kantor Marissa. Levi meminta keterangan tentang Suzy, dan Marissa juga menceritakan latar belakang adiknya itu. Merasa informasinya telah cukup, Levi pun ingin pergi dari ruangan kantor tersebut. Namun ketika Levi ingin pergi, datanglah seorang yang mungkin membuat kita kaget. Ya, itu adalah Kiani. Kiani adalah pacar dari Marissa. Tentu saja ini terlihat aneh jika kita lihat adegan di awal film tadi, guys. Levi sekarang mulai melakukan searching di sosial media dan Levi juga mengunjungi akun milik Suzy. Karena kecapean Levi pun tertidur, namun karena masalahnya yang membuat ia sangat trauma sampai-sampai tragedi tersebut masuk ke dalam mimpinya itu. Keesokan harinya Levi pun mengunjungi hotel tempat stay-nya Suzy. Dan di sini Levi juga pura-pura ingin memesan April. Namun sebelum melangkah jauh, Levi segera menanyakan keberadaan Suzy. Dia yang mendengar hal tersebut segera menyerang Levi. I actually just want to talk with her. That's who the fuck is this guy? Then I'll be on my way. Levi yang tak ingin membuat masalah baru di negara ini, Levi memilih pergi meninggalkan Dean. Sekarang Kiani yang tak ingin mendapatkan kasus baru, Kiani membayar seorang caster untuk mencari tahu tentang Levi. Mendapatkan tawaran tersebut, tentu saja bos caster tersebut tidak akan menolaknya. Dan ya, keesokan harinya Levi ditunggu oleh anak buah gangster tersebut. Beruntungnya Levi masih bisa kabur dengan membawa mobil gangster tersebut. Melihat bela diri Levi, tentu saja kita udah tahu bahwa Levi bukan orang biasa. Namun karena Levi masih tidak ingin terlibat dengan masalah baru, Levi menghubungi Marissa dan ingin bertemu dengan Marissa. Kini Levi telah bertemu dengan Marissa. Melihat kasus ini sangat berbahaya, Levi menyuruh Marissa untuk melaporkan saja masalah Suzy kepada polisi.
Marissa yang mendengar hal tersebut tentu saja tidak akan setuju karena Marissa tahu kerja adiknya itu seperti apa. Jadi kalau melapor ke polisi tentu akan membuat kasus baru bagi Suzy. Di kapal Levi yang harus berhadapan dengan melesaikan kasus Suzy, ia segera berlatih agar otot-otot tepi dirinya kembali pulih dan Levi juga menghubungi Diane untuk memesan April. Namun tetapi Levi ingin memesan di hotel lain. Diane pun setuju, namun karena di tempat lain bayarnya pun 2 kali lipat bukan seperti biasanya. Mendengarkan itu, Levi pun setuju dan ternyata Diane tidak tahu bahwa yang menelepon adalah Levi dan Levi juga menggunakan identitas baru agar dia setuju. Kiani yang mendengarkan gesture tersebut gagal, Kiani langsung mengajarnya. Dan Kiani juga bertanya tentang latar belakang dari Levi karena misi ini baru 1 hari, tentu saja gesture tersebut belum tahu tentang Levi. Sebab itu Kiani memberi waktu tambahan kepada gesture tersebut. Sekarang April pun telah tiba di kamar hotel yang dipesan oleh Levi. Menyadari yang memesan Levi, April pun meminta waktu untuk pergi ke kamar mandi. Tentu saja di kamar mandi, April menghubungi Diane dan meminta bantuan kepada Diane bahwa sekarang April dalam masalah. Sesudah itu Levi memasukkan bayaran ke dalam tas April. Karena sudah dibayar, April akhirnya pun bercerita bahwa Suzy telah meninggal. Mendengarkan tersebut tentu saja membuat Levi tak percaya. Namun tak lama dari itu Diane dan anak buahnya datang. Dengan santainya Levi membukakan pintu, menyuruh Diane dan anak buahnya masuk. Setelah masuk, Diane dan menyuruh April pergi dari kamar ini dan inilah yang terjadi. Wolf time has arrived. Setelah berhasil mengalahkan Diane, Levi pun pergi menaiki taksi. Namun karena kecapean, Levi pun tertidur. Di sini kita akan diperlihatkan masa lalu kelam Levi. Levi ternyata dulunya adalah seorang bodyguard. Melihat sang majikannya tewas, Levi tak tinggal diam dan langsung membunuh ketua geng Yakuza tersebut. Tentu saja perbuatan tersebut mengakibatkan anggota Yakuza tidak terima dan memburu Levi. Sebab itu di awal film Levi bersembunyi di kabin kapal. Di sini sang supir pun membangunkan Levi karena Levi telah sampai di tempat tujuan. Sedangkan di sisi lain ketua gangster tersebut telah mendapatkan kabar mengenai Levi. Tentu saja kabar tersebut disampaikan ke Pak Kiani. Sang gangster berkata bahwa Levi sampai sekarang menjadi buronan oleh geng Yakuza dan ketua geng tersebut memberi nomor pemimpin Yakuza tersebut. Di sini terlihat geng Yakuza telah menemukan ketua baru, namun permasalahan dulu yang Levi lakukan tentu saja tidak akan terlupakan. Dan Kiani memberitahu bahwa Levi berada di sekitar sini. Mendapatkan bantuan seperti ini, Kiani sangat senang karena dia tidak perlu repot-repot mengotori tangannya sendiri. Levi kali ini sedang mengikuti April dan ternyata April sedang bertemu dengan Suzy. Ternyata Suzy masih hidup dan ternyata dia pura-pura mati hanya ingin memeras uang dari Kiani. Tentu saja pembicaraan mereka berhasil didengar oleh Levi karena Levi pas waktu itu telah memasukkan rekaman di dalam tas April. Kali ini Suzy telah bertemu dengan Levi dan Levi pun langsung mengajak Suzy untuk pulang karena sang kakak telah khawatir dengannya. Karena takut ketahuan, Suzy pun menolaknya. Namun kalau Suzy berani menolaknya, maka Levi akan mengeser hasil rekaman pembicaraan dengan April. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat Suzy takut dan setuju, tetapi Suzy ingin bertemu dengan April terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain ternyata Kiani telah melidiki masalah Suzy dan kini Kiani telah mengetahui kalau Suzy masih hidup. Kiani yang telah emosi langsung mengakhiri April. Suzy pun kini mengunjungi tempat ke markas April dan Diane dengan bersama Levi. Namun Suzy sangat dikagetkan dengan mayat Diane dan April yang sudah tak bernyawa. Melihat kejadian tersebut, Levi langsung mengambil rekaman tersembunyi di sana dan segera bergegas pergi dari lokasi tersebut. Di sini akhirnya Suzy telah bertemu dengan kakaknya. Ternyata
Ternyata Susi tidak jujur apa yang terjadi. Mendengarkan itu, Levi mengingatkan Susi untuk jujur kepada kakaknya dan Levi pergi meninggalkan mereka berdua karena tidak ingin mengganggu obrolan mereka. Namun tiba-tiba Kiani datang. Susi yang melihat Kiani sangat panik karena Kiani sudah tak bisa menahan emosinya dan inilah yang terjadi. I'm going, okay? Wait! You're not going anywhere. Fucking alive. Please, I don't know. It's okay. It's okay. Kini Kiani melepon Levi dengan menggunakan HP dari Marissa dan di sini Kiani akan memberi uang banyak asalkan Levi tidak memberitahu kepada polisi. Namun ternyata Levi menolaknya dan akan segera melapor ke polisi. Mendengar hal tersebut, tentu saja Kiani mengancam akan mengakhiri Susi dan akan memburu seluruh keluarga Levi. Malam harinya Levi pun menghubungi Kiani lagi. Levi mengancam akan menyebarkan rekaman kasus Kiani yang mengakhiri Dian ke sosial media. Dengan begitu seluruh dunia akan tahu kejahatan Kiani. Di sini Levi meminta Susi untuk dikembalikan, maka Levi akan tutup mulut dengan kasus ini. Karena tidak ada jalan lain selain itu, Kiani pun setuju dengan tawaran ini. Come on. You have no idea what you're doing, man. Setelah tersadar, Levi telah terikat dan kali ini Levi akan dibunuh dengan Susi. Namun di tempat yang berbeda, Levi yang melihat celah pun segera menyerang King Yakuza tersebut. Setelah berhasil lolos, kini Levi mencoba melambatkan Susi, namun ternyata Levi telah dikepung oleh King Yakuza. Beruntungnya Kiani datang karena ingin balas dendam kepada King Yakuza yang telah menembaknya dan mengenai Kiani yang masih hidup. Ternyata ketua King Yakuza menembak Kiani terkena di bagian kalungnya, sebab itu Kiani masih hidup. Melihat Kiani yang sedang melawan Yakuza, kini kesempatan buat Levi untuk menolong Susi dan akhirnya Levi pun berhasil menolong Susi. Namun ternyata Levi dihadang salah satu anggota King Yakuza. Beruntungnya Levi masih bisa melawannya. Holy shit. Namun lagi dan lagi Levi dihadang oleh pasukan Yakuza dan kali ini Levi harus melawan 3 anggota Yakuza yang siap mengajarnya. Sekarang Levi dan Susi telah berhasil keluar dari markas Yakuza, namun ternyata masih ada banyak anggota King Yakuza yang menunggu di luar. Sebab itu Levi menyuruh Susi untuk segera pergi dari tempat ini dan lapor ke polisi, sedangkan Levi akan melawan para Yakuza tersebut. Gara-gara banyaknya geng Yakuza, kini Levi harus menyelamatkan diri dengan cara memasuki ke markas King Yakuza tersebut lagi. Namun tak lama dari itu, Levi bertemu dengan ketua King Yakuza yang baru. Sebab itu Levi pun harus melawannya dan pertarungan pun terjadi.
Sungguh pertarungannya sangat mengerikan, namun pada akhirnya Levi pun berhasil menewaskan ketua geng Yakuza tersebut. Gianni yang mendengarkan batuk dari Levi segera menghampirinya dan baku tembak pun terjadi. Terlihat Levi berhasil memojokkan Gianni, namun ternyata Gianni memiliki senjata rahasia. Sebab itu Gianni mampu membalikan keadaannya. Di saat Levi yang sudah tak percaya karena banyaknya luka di tubuhnya, namun tiba-tiba Susie datang dan langsung menembak Gianni hingga tewas. Dan akhirnya Susie dan Levi berhasil selamat dari orang-orang jahat, dan Levi pun bertanya kepada Susie kenapa tidak ke kantor polisi. Susie menjawab karena dia tidak tega meninggalkan Levi sendirian. Di akhir film, Susie pun berterima kasih atas perjuangan Levi menyelamatkan dirinya. Dan tak lama dari itu, istri dan anaknya Levi datang untuk menjemputnya dan film pun tamat.